Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah menciptakan kita dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Alhamdulillah yang telah menganugerahkan kepada kita kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kemudian menunjukkan kepada kita jalan Islam. Mudah-mudahan nikmat iman dan nikmat Islam yang bersama dengan kita senantiasa langgeng bersama dengan kita, sehingga saat nanti dijemput oleh malaikat maut, kita istiqomah di atas iman, sebagaimana nasihat Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali berjumpa dalam kajian kitab Majalisus Syahri Ramadan karya Al-Allamah Syekhuna Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, kita masuk pada pertemuan yang ke-15, fi syurutil fitri bil muftirati wa ma la yufattaru wa ma yajuzu lishaim. Bab terkait tentang syarat perkara-perkara yang membatalkan puasa dianggap sebagai pembatal puasa. Begini, tidak semua perkara-perkara yang kita sebutkan sebelumnya di video sebelumnya tentang perkara-perkara yang membatalkan puasa, yaitu makan, jima, kemudian minum dan sejenisnya, itu langsung menjadi penyebab pembatal kalau ada orang melaksanakannya. Belum tentu. Di sana ada 3 syarat yang kalau perbuatan-perbuatan tadi dikerjakan, maka puasanya batal. Kalau tidak 3 syarat ini tidak ada, maka tidak batal. Walaupun dia makan, walaupun dia minum, kecuali kalau haid dan nifas. Artinya haid dan nifas tidak termasuk dalam syarat ini. Apa itu? Yang pertama, teman-teman sekalian, harus aliman dzakiron mukhtaron. Artinya apa? Orang yang melaksanakan pembatal puasa tadi harus satu aliman, mengerti kalau itu adalah pembatal puasa. Yang kedua adalah dzakiron, dia tidak lupa, dia ingat, disengaja memang. Kemudian yang ketiga adalah mukhtaron, dia pilihan sendiri, bukan dipaksa. Baik, kita akan jelaskan satu persatu. Asyartul awal an yakuna aliman fa in kana jahilan lam yuftir. Liqauli ta'ala fi suratil Baqarah, Rabbana la tuakhidna in nasina aw akhtana. Syarat pertama, dia harus paham, harus mengilmui, ngerti bahwa perkara-perkara tadi, jima, minum, makan, kemudian yang berikutnya adalah mengeluarkan muntah dengan sengaja. Jemaah sekalian, dia harus mengerti bahwa itu termasuk perkara yang membatalkan puasa. Dia ngerti, tahu, tapi dia tetap ngeyel, ngotot untuk mengerjakannya. Artinya kalau orang tersebut tidak tahu bahwa itu bisa membatalkan puasa, maka dia tidak batal puasanya. Artinya kalau ada orang makan dan minum di siang hari bulan Ramadan, dia tidak tahu bahwa itu bisa membatalkan puasa. Boleh jadi karena dia baru masuk Islam, maka itu tidak membatalkan puasa. Masalah dia pura-pura tidak tahu atau tidak, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sebuah doa kita senantiasa mengatakan begini, Rabbana ya Allah la tuakhidna, jangan hukum kami in nasina, kalau kami lupa, au akhtana, atau kami keliru, kami tidak tahu. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ada kisah pada zaman dulu, yaitu salah seorang sahabat yang bernama Adi bin Hatim. Jadi ketika firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 187, di mana Allah mengatakan bahwa kulu washrabu, makan dan minumlah, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi, sampai benang putih dengan benang hitam itu tampak jelas bagi kamu. Akhirnya jamaah sekalian, sahabat ini Adi bin Hatim begitu mendengarkan ayat ini, dia langsung praktekkan. Dia ambil benang hitam sama benang putih, dia taruh di bawah bantalnya, kemudian dia makan minum sampai terbitnya fajar, dia masih makan minum karena benang hitam tidak menjadi putih. Ya, benang hitam tapi hitam warnanya. Sampai terbitnya fajar, ya udah agak jelas, dia buka, ya kelihatan kalau udah ada matahari. Kemudian dia bawa 2 benang tersebut di hadapan Nabi. Kemudian beliau mengatakan, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa makan dan minumlah sampai benang hitam itu tampak menjadi benang putih. Artinya putih hitamnya benang itu sangat jelas. Ya Rasulullah, saya melakukan begini sampai tadi
nggak berubah-berubah warnanya dan nggak kelihatan karena masih gelap. Apa kata Rasulullah SAW? Yang dimaksud dengan benang hitam adalah malam dan benang putih adalah an-nahar, yaitu apa? Siang hari. Bayadul nahari wa sawadul laili. Malam itu adalah sawadul laili, gelapnya malam. Benang hitam adalah gelapnya malam dan benang putih adalah bayadun nahar, yaitu cahaya di siang hari. Jadi beliau tidak tahu, dan Nabi Muhammad SAW tidak mewajibkan Adi bin Hatim untuk mengqadha karena dia tidak tahu, jamaah sekalian. Sekali lagi, tahu tidak tahu itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang sengaja tidak tahu, berarti dosa dia ya, sengaja enggak mau belajar. Belajar itu sebuah kewajiban, tidak mau belajar itu dosa. Baik, jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini syarat pertama, harus mengerti bahwa ini membatalkan puasa. Kalau ada orang yang baru masuk Islam, dia semangat untuk berpuasa, dia tidak tahu kalau jima itu bisa membatalkan puasa. Akhirnya siang hari bulan Ramadan, dia sayang-sayangan sama istrinya sampai terjadi namanya jima. Maka jimanya tidak menjadi penyebab pembatal puasa dan dia tidak diwajibkan untuk bayar kafarah. Kenapa? Dia nggak paham. Sekali lagi, dia tidak paham. Baik, jamaah sekalian, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini bukan berarti ada anggapan bahwa lebih baik tidak tahu daripada tahu. Lebih baik tidak belajar daripada belajar. Ini jelas, tidak belajar itu dosa. Kalau dia memang sengaja tidak belajar, dosa besar. Kemudian dia melakukan kesalahan tanpa dia ketahui ilmunya, dosanya berlipat, ya. Baik, jemaah sekalian. Kemudian yang kedua syaratnya ayyakuna dzakiran. Dia itu ingat bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan penuh kesadaran. Jadi dia tidak lupa. Dalam sebuah riwayat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih, dalam riwayat lafadznya Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw syariba." Barang siapa yang lupa padahal dia lupa kalau dirinya puasa, kemudian dia makan, kemudian dia minum, falyutimma shaumahu, maka ketika dia sadar bahwa dia puasa, lanjutkan puasanya, fa innama at'amahullahu wa saqah, karena dia telah diberi makan oleh Allah dan Allah telah beri minum kepada dia. Masya Allah. Tapi jangan pernah Anda berdoa supaya lupa terus ya, karena juga itu perbuatan dosa. Artinya lupa itu bukan disengaja atau bukan direncanakan. Kalau ada orang yang lupa direncanakan juga dosa. Baik, kemudian syarat yang ketiga, ayyakuna mukhtaron au mutanawilan lil mufattir bi ikhtiyarihi wa iradatihi. Dia melakukan pembatal-pembatal puasa tersebut itu karena keinginan pribadi tanpa paksaan. Beda halnya kalau dia dipaksa. Kamu harus makan. Kalau kamu gak makan, kami sembelih kamu. Kalau dia makan karena ancaman, maka tidak membatalkan puasanya. Kecuali seharusnya yang penting makan. Mungkin 1 sendok udah cukup. Tapi dia memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Mumpung dipaksa. Akhirnya yang seharusnya cukup dengan 2-3 sendok, dia makan 1 piring misalkan. Nah, itu sudah membatalkan puasa. Demikian juga jemaah sekalian. Kalau ada orang yang mengancam, kamu harus jima dengan istri kamu. Kalau tidak, kamu akan saya bunuh. Misalkan ya. Nah, kalau seandainya dia sebenarnya pura-pura aja bisa. Misalkan pura-pura pelukan, pura-pura bergerak seperti orang berhubungan badan. Itu sudah cukup menipu dia. Maka itu cukup seperti itu. Dia tidak perlu berjima. Tapi kalau dia pakai haji mumpung dipaksa, maka dia batal puasanya, wajib qadha dan wajib untuk membayar kafarah. Nah, tentu dalam hal ini ada fikih tentang terkait masalah fikih ikrah. Para ulama telah membahas contohnya paksaan yang dianggap penghalang itu seperti apa. Contoh, apakah kalau anak kecil memaksa kita itu dianggap paksaan? Kalau kita makan, minum, tidak membatalkan puasa karena dipaksa sama orang anak kecil? Tidak tentunya. Ada syarat-syaratnya. Misalkan satu, orang yang memaksa adalah orang yang punya kemampuan untuk melaksanakan paksaannya. Yang kedua, dia serius. Yang ketiga, kita tidak bisa berkilah lagi. Tadi suruh makan, kalau kita bisa pura-pura makan atau padahal nggak minum sebenarnya, masukkan air, kemudian nanti dimuntahkan di tempat lain, itu ya udah laksanakan yang bisa diantisipasi tadi. Ya, tapi kalau pakai haji mumpung, itu malah yang berdosa. Baik, ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kalau siwak bagaimana? Kalau siwak boleh-boleh saja. Boleh di bulan hari Ramadan kita untuk siwak. Jadi kalau ada orang yang siwak, sikat gigi di siang hari bulan Ramadan, boleh-boleh saja. Asalkan tidak mubalaghah, tidak berlebihan. Sampai mungkin masukkan sikat gigi atau kayu siwak ke dalam. Untuk siwak ini nggak benar. Boleh juga istinsyak, ya, menghirup air ke mulut, kemudian ke hidung, kemudian dikeluarkan lagi. Itu diperbolehkan, tapi dimakruhkan bagi orang-orang yang berpuasa. Kalaupun ini sekedar aja, kalau ini dilaksanakan biasa aja, jangan sampai dihirup sampai nanti kemungkinan masuk ke dalam tenggorokan. Nah, jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini siwak sampai ada salah seorang sahabat yang bernama Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud dan Tirmidzi. Beliau mengatakan, "Ra'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ma la ahsi." Saya melihat berkali-kali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatasawwaku, dia bersiwak wa huwa shaim, dan dia dalam keadaan berpuasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan berpuasa. Terkait masalah menghirup air ke dalam hidung kemudian mengeluarkan lagi, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud, juga hadis riwayat An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibnu Huzaimah. Beliau bersabda, asbigil wudu wa khallil bainal asabi, yaitu apa? Sempurnakan wudu, lebihkan misalkan kalau yang wajib sampai siku sampai ke atas diperbolehkan, yang wajib adalah muka saja, boleh sampai bawah sampai leher begini. Ini namanya asbigil wudu wa khallil bainal asabi. Kemudian dalam wudu kita gini-gini kan biar masuk airnya. Kemudian wabalik fil istinsyaq. Kemudian dalam menghirup air dan mengeluarkan lagi, seriuslah kau masukkan sampai dalam, kemudian dikeluarkan lagi. Illa antakuna shaiman. Kecuali kalau kamu dalam keadaan berpuasa, jangan begitu. Nanti khawatir masuk ke dalam tenggorokan atau mungkin masuk ke dalam perut. Kalau seandainya masuk begitu, ya itu nggak disengaja, tidak membatalkan puasa. Saudara sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, saya kira demikian untuk pertemuan kita di episode yang ke-15 ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat dan memberikan ilmu kepada saya dan antum semuanya. Kalau terasa ini sangat bermanfaat, mari kita sebarkan. Karena boleh jadi orang yang kita sebarkan nilai-nilai kebaikan, dia bisa melaksanakannya, kita pun mendapatkan pahala jariyah. Barakallahu fikum ajmain. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan puasa kita, amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semangat kita untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan betul-betul sungguh serius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.